Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 490, Kenshin, yang diminta Isabella, serta pula mamanya, agar pura-pura menjadi kaya, akan membantu papanya, untuk membeli perusahaannya, yang mengalami kebangkrutan, biar papanya jadi tenang, tak frustasi dan mengulangi lagi. Ingin mengakhiri hidupnya, Kenshin pun mengatakan hal yang demikian. Namun tak disangka, papanya Isabella itu malah percaya begitu saja dengan perkataan Kenshin. Bahkan papanya sangat berharap, sampai memberikan alamat rumahnya, agar Kenshin mau datang untuk membicarakan masalahnya. Papanya Isabella memohon, berharap-harap ke Kenshin untuk bisa menolongnya. Namun di tengah hal itu, membuat Isabella dan mamanya jadi merasa cemas, merasa khawatir. Sebab pemuda yang diundang ke rumahnya, yang dinanti papanya, yang akan dimintai pertolongan, bukanlah orang kaya beneran, melainkan hanya sandiwara, yang disuruh pura-pura. Kemudian Isabella dan mamanya, serta papanya itu pulang. Sedang Kenshin yang bersama Kaori, lagi makan berdua. Kaori itu bertanya, "Saya kasihan ya bapak itu. Sampai frustasi kayak begitu. Untung saya kamu tadi melihatnya. Segera saja menolongnya. Kalau nggak kan bisa kejadian. Bapak itu bunuh diri beneran." Kenshin pun menjawabnya, "Iya benar Kaori, ini semua juga karena kamu, yang ingin pergi ke pantai itu. Jadi bapak itu masih selamat." Dan Kaori bertanya, "Terus saya mengenai, yang dikatakan anaknya bapak itu, yang meminta kamu membantu papanya, agar membeli perusahaannya, apa kamu akan melakukan?" Kenshin membalasnya, "Ya kita lihat nanti Kaori. Seperti apa masalahnya?" Kaori bicara lagi, "Oh ya Sai, kamu kan tadi mendengar ya, kalau mamanya wanita itu berpesan ke suaminya, agar jangan mengulangi lagi melakukan bunuh diri, sebab putrinya belum menikah. Kan cantik juga ya mbaknya itu. Jangan-jangan nanti kamu akan ditawari untuk menikah dengan putrinya, sebab sudah menolong masalahnya." Kenshin menjawabnya, Kaori, kamu ini ada aja bicaranya. Pakai mengatakan begitu, kan aku ini sudah menikah. Menikah dengan wanita paling cantik, yang paling cantik di tempat kerjanya. Disebut primadona pula, bahkan akan punya anak darinya. Masa aku menikah lagi? Kaori, kamu jangan bicara begitu. Istriku hanya kamu saja." Kaori pun membalasnya, "Ah kamu Sai pandai merayu. Sekarang udah pintar menggoda aku." Kenshin pun berkata, "Waduh cemburu nih kayaknya. Cewek di depanku ini lagi jeles sepertinya. Tapi itu nggak mengapa. Cemburu itu tanda cinta. Memang suaminya Kaori ini siapa sih namanya? Cakep nggak orangnya? Apa tampan wajahnya? Kok mbaknya ini cemberut begitu? Lagi bete ya dengannya?" Kenshin tersenyum, malah menggoda Kaori. Kaori menjawabnya, "Ah kamu saya tanya nggak penting gitu. Malah saat aku dengarnya." Dan Kenshin pun mendekati Kaori, membisikkan kata dengan mesra. Kenshin bicara, "Kaori kita kembali yuk ke kamar. Kan Nita Iwan dan Ririn lagi belanja." Kaori menjawabnya, "Maksudnya apa sih kamu bilangnya? Nggak jelas gitu bicaranya. Kan aku menginapnya bersama Nita dan Mbak Ririn. Masa kamu bilang kamar segala? Kayak di rumah aja." Kaori tersenyum, dan Kenshin tertawa. "Oh iya aku lupa Kaori. Kalau kita liburan." Mereka pun melanjutkan makannya. Sedang kondisi di rumahnya Pak Ronald, Isabella dan mamanya nampak seperti kebingungan karena melihat papanya yang kini sudah bersemangat mau makan dengan lahapnya. Wajahnya terlihat tak sedih. Isabella dan mamanya memang senang sekali. Namun di tengah itu mereka sangat khawatir kalau papanya nanti akan menjadi kecewa, merasa frustasi jika mengetahui yang sebenarnya seseorang yang ditunggunya hanyalah sandiwara belaka, pura-pura kaya, dan pura-pura membantu. Isabella pun lalu mencoba untuk bicara dengan papanya. Isabella berkata, Papa, lebih baik papa nanti nggak usah berharap berlebihan, meminta bantuan ke pemuda tadi. Sebab kan dia kebetulan di situ, dan dia juga lagi liburan. Saya khawatir mereka akan pulang
Jadi sebagai gantinya, Papa tunggu saja Isabella untuk cari bantuan ke teman-teman. Papanya pun langsung menjawab, "Lo bukannya mamamu bilang kalau pemuda itu temanmu Isabella? Sekarang kamu kok merasa tak mengenal?" Mendengar papanya bicara begitu, Isabella pun langsung tersadar. Kaget sekali dirinya, kalau tak sengaja salah mengatakan. Dan Isabella menjawabnya, "Oh itu Pak maksudnya, itu tadi temannya teman Isabella. Dan memang belum kenal akrab Pak. Tapi kalau teman Isabella sendiri, dia nanti bisa membantu untuk menolong masalahnya Papa." Isabella mengalihkan pembicaraan, mencoba memalingkan papanya, agar tak teringat dan mengharapkan pada pemuda yang bernama Kenshin. Namun papanya malah bilang, di luar dugaan Pak Ronald berkata, "Oh begitu rupanya, Papa sendiri juga nggak percaya kalau kamu punya teman seperti Mas itu. Sebab Papa tahu, cara bicaranya pemuda itu sangat beda sekali. Tak main-main, Papa merasa yakin, ada sesuatu yang belum Papa ketahui. Entah siapa dirinya, yang jelas Papa percaya, pemuda itu akan membantu masalah kita." Isabella pun mendengar papanya, yang masih begitu mengharapkan bantuan yang sudah jelas baginya, tak mungkin akan diberikan. Mamanya pun juga sama, mendengar pembicaraan itu, hingga mamanya bilang pada Isabella putrinya, "Kalau gitu Isabella, kamu datangi pemuda yang tadi. Kamu berikan uang, suruh lagi ke sini, dan bilang kembali, agar berpura-pura kaya, pura-pura jadi pengusaha, atau apapun itu. Yang penting, kamu minta pada pemuda itu, agar berbohong saja, untuk mengucap janji, membeli perusahaan papamu, serta membantu masalahnya. Kita terpaksa melakukan itu, biar papamu nanti nggak kaget, nggak merasa frustasi, kalau tahu hal yang sebenarnya. Pemuda itu orang tak punya. Semua ini sandiwara, papamu bisa-bisa nanti akan bunuh diri lagi, karena merasa kecewa. Dan untuk masalah selanjutnya, nanti mama hubungi om dan tantemu. Kita minta untuk membujuknya, pasti papamu menerima, akan mendengarkan nasihat mereka." Isabella pun mengiyakan, dan ia berencana, di saat ini juga, akan mencari Kenshin. Singkat cerita, Isabella pun bergegas pergi, kembali ke tempat yang tadi. Bahkan hendak masuk tempat penginapan, sebuah hotel bintang 5, yang terkenal di sini. Ia akan bertanya ke security, tentang tamu yang dicarinya. Namun sebelum melakukan itu semua, tiba-tiba terlihat Nita, perempuan muda yang tadi ikut bicara. Nita berada di luar hotelnya, sedang sendiri hendak masuk ke penginapan. Dan Isabella langsung menyapa, "Dik-adik masih ingat saya ya? Saya yang tadi pagi di pantai itu." Nita pun melihat Isabella, dan langsung menjawabnya, "Iya kak, saya masih ingat." "Memang ada apa ya?" Nita bertanya, dan Isabella berkata, "Ini dik saya mau menemui kakaknya. Kan katanya entar ke rumah untuk menemui papa. Maksudnya saya mau menemui sebentar. Bisa ya dipanggilkan kakaknya? Saya tunggu di sini." Nita pun menjawabnya, "Oh itu bisa kak, saya akan panggilkan." Dan Isabella bertanya lagi, "Oh ya dik, maaf sebelumnya. Kakaknya kerja apa ya?" Nita dengan polos menjawabnya. Nita pun bicara, "Oh kak Kenshin maksudnya. Kalau kak Kenshin kerjanya, kerja cleaning service. Bersih-bersih gitu kak, kerja di perusahaan." Mendengar hal itu, Isabella semakin yakin, akan Kenshin orang tak punya. Dan mustahil sekali, untuk membantu papanya, apalagi membeli perusahaan. Sangat-sangat tak mungkin. Isabella pun merasa benar, sudah datang terlebih dulu, dan meminta Kenshin nanti pura-pura jadi kaya, seperti yang dikatakan mamanya. Sedang Nita sudah masuk ke dalam. Kemudian Nita memanggil kakaknya, memberitahukan ada perempuan yang sedang menunggu di luar. Kenshin pun berjalan, segera menemuinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya